Alright, shalom teman-teman semua. Selamat malam, selamat hari Minggu tentunya. Happy Sunday untuk kita semua. Dan saya berdoa agar teman-teman semua dimanapun kamu berada, kamu tetap ada dalam sukacita, dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih karunia. Dan saya percaya bahwa walaupun hari-hari ini berat mungkin, atau minggu-minggu ini ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan saudara, ada mungkin peristiwa-peristiwa yang di luar ekspektasi teman-teman semua, but somehow it happened to you, it happens in your life. So saya berdoa agar teman-teman semua tetap dikuatkan menghadapinya. Dan puji nama Tuhan, kita bisa berjumpa di sini melalui siaran video langsung seperti yang saya sampaikan, kayaknya kemarin ya saya sampaikan melalui Instagram, bahwasanya untuk video The Message itu akan live on Instagram kayak gitu. Jadi kalau sebelum-sebelumnya saya membuat sebuah video, kemudian saya upload kayak gitu kan di YouTube, dan teman-teman bisa belajar di situ, kita bisa belajar sama-sama tentang firman Tuhan di situ. Tetapi somehow now I feel this is the time for us kayak gitu untuk move ke Instagram, karena saya merasa ada banyak keterbatasan lah di situ gitu ya. Dan saya juga bilang sama Tuhan, oh God kayak gitu, saya mau untuk tetap berbagi, saya mau untuk tetap sharing, saya mau untuk tetap bicara soal firman Tuhan, tetapi bagaimana agar saya bisa terus produktif kayak gitu. Jadi saya percaya bahwa ketika kita diurapi, ketika kita dipilih untuk melakukan satu pekerjaan, satu pelayanan atau panggilan, itu tidak sebatas hanya sekedar di mimbar saja teman-teman. Jadi mungkin teman-teman semua juga notice kayak dalam beberapa bulan terakhir yang ada di feed Instagram aku atau juga di status, bagaimana saya berbagi tentang video motivasi, saya berbagi tentang live lesson, saya juga berbagi tentang tips and trick, dan somehow juga melakukan hal yang terbaik untuk bisa terus memotivasi khususnya orang-orang muda kayak gitu untuk mengejar mimpi mereka. Karena saya percaya bahwa panggilan itu kudus dan mulia kayak gitu, dan panggilan kita sebagai orang percaya itu tidak hanya terbatas di mimbar gereja saja kayak gitu. Jadi apalagi di hari-hari ini, khususnya di era digital ini, segala sesuatu serba digital, segala sesuatu diakses dan begitu mudah, dan kita punya challenge tersendiri bagaimana untuk kita tetap menghadirkan positivity di setiap platform yang kita punya kayak gitu. Kemarin saya juga tulis di status kayak gitu, bahwa somehow like I feel like this is a crazy world gitu. Jadi orang-orang saat ini udah shifting dari yang namanya nilai moral itu kepada hal-hal yang mereka anggap biasa gitu, tetapi sebenarnya itu menghancurkan. Ya contoh sekarang seks ya, jadi sex work pun sekarang itu sudah menjadi hal yang dibanggakan. Mereka sudah mengatakan, oh kami tidak prostitute, kami tidak melakukan hal seperti itu, but somehow we just selling the content kayak gitu kan, melalui website di luar sana, yang mana mereka posting foto atau video yang pornografi gitu, tetapi mereka dibayar. Jadi segala sesuatu itu diuangkan dan orang-orang menganggap itu lumrah kayak gitu. Kemudian kita juga melihat bahwa bagaimana di masa pandemi ini ya, banyak orang-orang yang sedang kesusahan kayak gitu. Sebenarnya nggak usah di masa pandemi, sebelum masa pandemi pun banyak orang yang susah. There are so many people starving out there gitu, yang ada di daerah-daerah pedalaman, yang ada di daerah-daerah zona perang, ada masih banyak anak jalanan, anak yatim dan sebagainya. Bahkan mereka nggak bisa afford untuk membeli buku atau seragam atau makanan yang cukup untuk keluarga mereka. Orang tua mereka harus kerja dari pagi sampai malam, abang-abang ojol ya, ada yang kuli bangunan. Tetapi ada segelintir orang-orang yang justru mereka membuang-buang hartanya, mereka memamerkannya lewat sosial media, mereka bikin konten YouTube yang glorify their wealth kayak gitu. Mereka memuliakan dan mengagung-agungkan harta benda mereka, dan mereka dapat uang kayak gitu dari situ. Jadi inilah yang terjadi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin kayak gitu. Dan saya jujur saja saya merasa kesal gitu. Saya kesal, dan
banyak anak-anak muda yang berkarya, banyak yang membuat konten-konten positif, banyak yang menjadi inspirasi, tetapi yang terkenalnya adalah orang-orang yang memaki-maki, yang bikin guyonan-guyonan cabul, yang bercandaannya itu body shaming kayak gitu, yang kasar. Justru mereka itu yang terkenal, dan mereka itu yang apa ya, kalau saya bilang jadinya influence society kayak gitu. Nah, jadi ini sesuatu yang kita harus tackle bersama, teman-teman ya. This is something that we have to work together to shape the culture gitu. Jadi bukan budaya itu yang shaping diri kita, tetapi kita yang shape the culture. Kita yang harus membentuk budaya itu kayak gitu. Saya percaya dengan people power, dan saya percaya bahwa transforming people itu hal yang sangat-sangat penting. So that's why I keep pushing myself like, okay Sinta, you need to work on this. Kamu harus terus produktif, kamu harus create content, kamu harus bagikan pelajaran-pelajaran hidup yang sudah kamu dapatkan selama ini, entah itu tentang karir, entah itu tentang leadership, entah itu tentang your spiritual journey. Dan saya katakan alright, kayak gitu. Saya bilang sama Tuhan, okay Lord, yes Lord, kayak gitu, I'm going for this gitu. Nah, dan ini juga yang kita akan pelajari teman-teman kayak malam hari ini gitu. Dan menariknya adalah ketika kita melakukan dalam video live ini, saya rasa I can talk forever, like I can talk for 1 hour if we discuss about the word of God gitu. Kita bicara tentang firman Tuhan itu, kalau lagunya Planet Shakers itu kan, like a fire stood up in my bones gitu. I want the world to know you are God. Jadi it's like a fire inside your soul. Kamu mau untuk terus bicara soal firman, kamu mau terus mengupas tentang kebenaran itu, karena itu adalah fondasi kehidupan kita kayak gitu. So I'm really excited for this opportunity, and thank you so much for you guys yang join di sini. Dan mungkin kamu juga yang nanti akan nonton siaran ulang ini, entah di IGTV atau di YouTube. Saya berdoa agar apa yang kita pelajari bersama pada malam hari ini dari firman itu bisa menjadi berkat bagi tubuh jiwa roh kita. Kita doa dulu ya sama-sama. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kesempatan luar biasa yang Kau berikan kepada setiap kami, sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih karunia dan kemurahan-Mu Tuhan. Dan di masa pandemi ini, ketika bahkan aktivitas kami terbatas, ketika gathering dari orang-orang percaya juga terbatas, tetapi Engkau izinkan kami Tuhan untuk terus berbagi kebenaran-Mu, bahkan melewati online platform seperti ini. Hamba-Mu percaya bahwa physical kami terbatas, tetapi kuasa-Mu tidak terbatas. Aku berdoa bahwa malam hari ini Tuhan, Engkau menjamah kehidupan kami, Engkau urapi hamba-Mu, dan Engkau urapi juga setiap teman-teman yang menonton Tuhan, baik secara langsung maupun mereka yang akan menonton siaran ulang ini nanti. Aku berdoa biar kebenaran itu ditaruhkan dalam tubuh jiwa roh mereka, dan benih firman yang ditabur pada malam hari ini tidak akan sia-sia. Buka mata hati kami, buka roh kami, telinga kami Tuhan, untuk mendengar Engkau, untuk belajar lebih dalam tentang Engkau. Beri kami revelation of who you are God, sehingga kami boleh memiliki fondasi yang kuat dalam kehidupan kami di hari-hari yang jahat ini, dan menjadi seseorang yang bisa membawa perubahan, garam dan terang dalam kehidupan kami. Kami serahkan pada malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Alright, so now let's talk about Nehemiah guys. Jadi teman-teman pasti tahu tentang Nehemia ya. Jadi salah satu buku di Perjanjian Lama itu adalah buku Nehemia, dan mungkin kalau beberapa dari teman-teman semua pernah communicate dan kita berkomunikasi, atau mungkin tahu bahwa saya 9 tahun yang lalu saya mendirikan sebuah pelayanan yang namanya generasi Nehemia kayak gitu, Nehemiah Generation. Dan itu bermula dari hati untuk bahasanya itu yang membangun kota Palangkaraya kayak gitu. Karena Nehemia ini adalah tokoh yang memegang peranan penting di dalam sejarah dari bangsa Yahudi. Dia memegang peranan penting
bukan hanya untuk orang-orang Israel, tetapi juga dalam sejarah Persia dan Babilonia itu Nehemia punya peranan yang sangat penting. Jadi kalau kita lihat di buku Nehemia, yang mana chapternya itu nggak banyak ya, nggak sampai berpuluh-puluh chapter seperti buku-buku yang lain, tetapi Nehemia ini dia punya pengaruh luar biasa, dan bukan hanya di mimbar teman-teman, tetapi dia punya pengaruh yang sangat besar di marketplace gitu. Jadi ini yang kita mau pelajari pada malam hari ini. We want to learn from Nehemia. What can we learn from this man of excellence, this man of God, yang dia rela meninggalkan zona nyamannya di istana demi membangun bangsanya gitu. Nah, jadi spirit Nehemia ini yang juga saya absorb kayak gitu di dalam jiwa saya. Ketika pertama saya memutuskan untuk masuk ke dunia marketplace dan secara spesifik activism, berjuang untuk masyarakat adat Dayak, standing for my people, dan stay in Palangkaraya kayak gitu, deciding not to pursue my career ke Jakarta atau somehow working abroad di luar negeri dengan gaji 2-3 digit itu. Saya memutuskan untuk tetap di Palangkaraya because I have this calling gitu. Saya punya sebuah panggilan, dan saya benar-benar belajar dari sosok Nehemia ini gitu, tentang bagaimana untuk sebuah visi itu selalu ada ketidaknyamanan gitu, selalu ada situasi yang kamu nggak comfortable dengan situasi itu gitu. Karena kalau kamu comfortable dengan itu, maka bisa saja itu bukan sebuah visi, tetapi itu hanya sebuah ambisi, dan yang menerima keuntungannya bukanlah orang lain tetapi dirimu sendiri gitu. So, mari kita lihat, kalau teman-teman you have your Bible with you, so you can open the book of Nehemia. If not, then that's fine as well. You can Google as well, ya. Yeah. So, let's go from the very beginning. Kalau kita buka di chapter pertama, buku Nehemia itu, kita tahu Nehemia adalah seorang cup bearer. Dia adalah seseorang yang membawa minuman gitu. Jadi kalau cup bearer literally bahasanya adalah pembawa minuman kayak gitu bagi Raja Artaxerxes waktu itu. Dan sebenarnya dalam konteks ini cup bearer itu bukan hanya dia yang membawa cawan minuman raja, tetapi dia menjadi wine tester gitu. Jadi Nehemia ini adalah seseorang yang harus mencoba terlebih dahulu wine atau minuman yang dipersembahkan yang akan diminum oleh raja, untuk memastikan minuman itu aman dan tidak diracuni gitu. Jadi dalam pekerjaannya Nehemia ini selalu mempertaruhkan nyawanya ya, karena dia tidak pernah tahu, mungkin ada seseorang yang mau bunuh raja gitu kan, tetapi somehow dia punya job itu memastikan raja tetap aman, dan dia harus mencoba minuman itu lebih dulu, dan kalau dia hidup berarti itu aman gitu. Kalau mati ya apa boleh buat kan kayak gitu. Jadi itu adalah pekerjaan Nehemia. Nah, kalau teman-teman lihat buku itu secara keseluruhan, Nehemia adalah contoh seseorang yang sangat nyata dari servant menjadi leader gitu. Dari seorang pelayan menjadi seorang pemimpin. Dari seorang cup bearer, pembawa minuman raja, menjadi seorang governor, menjadi seorang gubernur, dan 2 periode dia ya jadi gubernur waktu itu di zaman Raja Artaxerxes. Nah, tapi bagaimana sih ceritanya sehingga dia bisa menjadi seperti itu gitu? Bagaimana dia bisa dari seorang servant kemudian dia bisa menjadi seorang leader, dari yang tadinya dia hanya cup bearer kemudian dia masuk ke politik ya, dan menjadi governor kayak gitu, harus memimpin ratusan ribu orang. Dan bagaimana dia yang terlahir sebagai seorang Yahudi, dan dia ada dalam pembuangan ya waktu itu karena orang-orang Yahudi itu dibuang dan ada dalam kekuasaan kerajaan Persia, Babilonia di sana. Bagaimana seseorang yang notabene katakanlah seorang buangan bisa menjadi seseorang yang stand out di generasinya gitu loh.
Nah, ini mematahkan anggapan umum yang orang-orang bilang kamu hanya bisa sukses dan dipromosikan dan diangkat kalau kamu punya orang dalam. Nah, itu nggak berlaku buat Nehemia, karena Nehemia ini nggak punya orang dalam gitu. Dia nggak punya network, dia nggak punya jaringan, tetapi yang dia punya hanya satu, dia punya Tuhan yang besar. Itu yang pertama. Dan kedua, dia punya namanya visi. Jadi kalau kita lihat visi Nehemia, coba kita buka di Nehemia chapter 1, pasal 1, teman-teman boleh buka di situ ya. Itu clear banget. Nehemia dia dapat visi gitu. Dia menerima sebuah visi, dan visi itu saya akan bicara soal visi itu secara spesifik di lain kesempatan, tetapi yang pastinya itu adalah sesuatu yang kamu rasa ada di jiwamu dan kamu rasakan bahwa kamu harus mengerjakan itu gitu. Jadi di Nehemia pasal 1 ini dikatakan Bulan Kislev di tahun ke-12 dia ada di benteng Susa waktu itu. Right, this is the memoirs of Nehemiah son of Hakaliah. Dan orang-orang menginformasikan kepada Nehemia yang saat itu dia tuh hidup di istana kan sebagai cupbearer. Jadi dia dengar berita gitu, dia dapat breaking news. Mereka katakan di situ tembok Yerusalem hancur. Ya, itu breaking newsnya, itu headline-nya yang didapat sama Nehemia. Dan di ayat yang keempat, it is written here, Nehemia said, "When I heard this, I sat down and wept. I mourned for days, fasting and praying before the God of heaven." So, ketika Nehemia dengar breaking news tentang kampung halamannya, dia dengar bahwa tembok Yerusalem runtuh, dia nggak langsung update status, teman-teman. Ya mungkin waktu itu nggak ada sosial media ya, tetapi dia nggak langsung ngegosip kayak gitu. Dia nggak langsung hey teman-teman tahu nggak nih kabar sekarang ya. Somehow ya dia seorang buangan, mungkin ada orang-orang lain yang juga buangan di istana itu. Tetapi satu hal saya mau teman-teman pay attention to this. Ketika Nehemia dengar breaking news itu, sad breaking news itu, dia duduk dan dia crying? No, dia weeping. Jadi crying itu menangis, tetapi weeping itu meratap. Nehemia meratap. Dia meratap setelah mendengar apa yang terjadi di kampung halamannya. Dia bayangkan kampung halamannya hancur gitu. Dan kalimat selanjutnya berkata, "I mourn and 4 days fasting and praying before the God of heaven." Dia kemudian berduka, dia meratap selama berhari-hari, dia kemudian berpuasa dan dia berdoa ya. So saya akan katakan this is the beginning of the vision. Jadi teman-teman tahu nggak sih berapa jeda waktunya dari pertama Nehemia dengar kabar sampai kemudian dia waktu di hadapan raja, kemudian ditanya sama raja, "Kenapa wajahmu murung?" Kemudian dia bilang tembok Yerusalem hancur, dan kemudian akhirnya dia minta izin sama raja untuk boleh membangun ke sana, dan kemudian dikasih mission sama raja ya. Itu adalah awal pengerjaan dari visi Nehemia. Tetapi teman-teman tahu nggak rentan waktu dari pertama dia dengar kabar sampai kemudian dia disuruh oleh raja untuk mengerjakan visi itu 4 bulan teman-teman. Jadi selama 4 bulan Nehemia ini dia terus-menerus menangis, dia meratap, dia terus-menerus berdoa, dia membawa visi itu dalam hatinya. Selama 4 bulan non-stop dia terus doakan itu. Jadi satu hal kita perlu tahu, kita perlu belajar dari sini, tanpa penyertaan Tuhan, visi kita itu nggak akan berjalan kemana-mana teman-teman. Ya. Saya ingat saya dulu saya nggak pernah punya visi sama sekali. Saya itu nggak punya, jangankan visi, ambisi saja saya nggak punya gitu. Saya nggak pengen ngapa-ngapain, saya nggak punya tujuan hidup dalam dunia ini. Ya, hampa kehidupan ya. Tetapi ketika saya mulai lahir baru dan kemudian saya tahun 2012 saya belajar tentang visi, saya mulai merasa saya pengen ngelakuin ini gitu. Saya pengen untuk bisa mencapai sebuah mimpi yang besar gitu.
Tetapi lihatlah keadaan saya waktu itu, I'm nothing gitu. Saya hanya seorang anak perempuan dari desa. Keluarga saya juga nggak kaya banget. Orang tua saya PNS gitu. Kami 6 bersaudara, semuanya kuliah ya. Bayangkan perjuangan orang tua kami untuk menguliahkan kami semua. Dan ya saya nggak mungkin ke luar negeri gitu kan, siapa saya gitu. Jangankan ke luar negeri, ke Jakarta atau ke kota-kota lain di Indonesia aja jarang gitu, cuma karena study tour dan sebagainya. Oh, mikir bakalan mau diundang orang untuk bicara, jadi pembicara. Jangankan pembicara di hadapan profesor atau menteri, saya bicara di depan kelas saja saya tremor gitu gemeter gitu kan ya. Siapakah saya gitu? Tetapi I have this vision in my heart and my soul, and I feel God called me for this gitu. Saya merasa bahwa Tuhan taruhkan ini dalam hati saya, dan apa yang saya lakukan? Saya berdoa. Nehemia berdoa sedemikian rupa sebelum kemudian dia mengutarakan keinginannya kepada raja. Jadi teman-teman, visi dalam hidup kita ini harus dierami dalam doa. Visi itu harus kita lumuri dengan doa-doa yang tajam. Ibaratkan visi itu telur, untuk dia bisa menetas itu harus dierami, iya kan ya? Nggak bisa kalau nggak dijaga, kalau dibiarin, dibalur sama sampah, sama abu gosok dan garam, dia jadi telur asin kan? Jadi untuk visi itu bisa menetas, ya, untuk menjadi sebuah kehidupan, itu harus dierami dengan doa. Harus didoakan sedemikian rupa. Sama seperti kehidupan seorang ibu yang mengandung ya, dia punya embrio, kemudian sel telur bertemu ya dengan sel sperma, kemudian jadi embrio, jadi janin. Janin itu kan harus dijaga sampai nanti waktunya keluar, 9 bulan dia keluarnya sehat. Oh, bayinya sehat. Oh, kondisinya stabil gitu. Tidak terjadi miscarriage di tengah jalan gitu. Itu kan semua perlu effort. Nah, sama visi itu juga kayak gitu teman-teman. Visi ini ibaratkan kandungan jiwa kita, ibaratkan kandungan dalam roh kita yang kalau kita lahirkan itu akan menjadi sebuah sejarah baru gitu. Saya umpamakan visi itu kayak gitu. Nah, kita belajar satu dari Nehemia. Doakan visimu. Doakan mimpimu, doakan apa yang kamu rasakan Tuhan taruhkan dalam hatimu untuk dilakukan. Doakan itu, jangan kayak, oh itu cuma hayalanku doang, it's impossible and I'm not gonna working on it. No, doakan. Karena doa itu adalah power yang sangat luar biasa teman-teman. Ya, saya sudah alami itu sendiri, dan sampai hari ini pun ya saya terus mengingatkan diri saya agar ketika saya punya visi, ketika saya punya rencana, ketika saya punya program baru, saya punya ide baru, saya punya impian yang baru, saya harus mendoakannya terlebih dahulu. Jangan buru-buru ngedesain, jangan buru-buru reaching out to network, jangan buru-buru rapat, jangan buru-buru investasi. Doakan terlebih dahulu, because you're working on something yang belum kelihatan kayak gitu. Jadi kamu working on spiritual realm terlebih dahulu, sehingga nanti ketika itu termanifestasi di dunia nyata, kamu siap untuk itu. Ya, jadi itu hal yang pertama kita belajar dari Nehemia ya. Kemudian yang kedua kita belajar dari Nehemia apa? Tadi saya mention bahwa Nehemia ini adalah seorang cupbearer. Dia adalah seorang pembawa cawan raja, dan dia juga tasting the wine kayak gitu kan, mempertaruhkan hidupnya setiap saat kayak gitu. Nah, bayangkan ketika ya breaking news ini datang, kemudian orang bilang tembok Yerusalem hancur, dia rasakan visinya, saya harus bangun itu kembali. Kemudian di pasal kedua itu kita ngelihat bahwa bagaimana dia datang membawa wine ke hadapan Raja Artaxerxes, kemudian atas kasih karunia Tuhan, kemudian raja bertanya kepadanya, kenapa wajahmu muram, apa yang menyebabkan kamu sedih? Teman-teman, kadang-kadang kayak gini, kita nggak pernah tahu Tuhan tuh bisa pakai siapa saja untuk membuka pintu bagi kita. Nehemia adalah seseorang yang ada di garis terdepan.
yang bisa mati terlebih dahulu gitu sebelum raja kalau ternyata diracun. Dan mungkin dia bukan orang yang signifikan di istana, tadi saya mention dia adalah orang buangan kayak gitu kan, tetapi raja memperhatikan wajah Nehemia. Dia bilang, kok kamu lesu, dia bilang kok kamu sedih kayak gitu, ada apa? Nah, Tuhan tuh bisa menggerakkan hati pemimpin-pemimpin, Tuhan bisa menggerakkan hati raja-raja untuk membuka jalan bagi kita. Jadi teman-teman jangan takut bermimpi besar, karena kamu tidak pernah tahu, mungkin kamu akan bertemu menteri, mungkin kamu orang yang tidak signifikan gitu kan, tetapi ketika menteri lihat kamu, dia katakan, dia sapa, kemudian dia ajak kamu bicara, dan ternyata itu menuntun kamu kepada sebuah pintu baru untuk visimu. Atau mungkin kamu sedang mengembangkan sebuah bisnis kayak gitu, dan kamu tidak pernah tahu di gathering mana tiba-tiba kamu ketemu seorang investor, seorang milioner, seorang jutawan yang tiba-tiba dia ngajak kamu ngomong, kemudian dia menaruh hati kepada bisnismu dan dia mau untuk investasi. We never know. Jadi ini yang terjadi pada Nehemia ya. Dan kemudian dia meminta kepada raja. Sebenarnya dia belum meminta, dia cuma bilang, dia gak curhat kayak gitu ya sama raja. Why shouldn't I be depressed when the city where all my family is buried is in ruins and the city gates have been reduced to cinders? Dan raja kemudian bertanya, so what do you want? Raja tanyakan kepada dia, terus kamu mau apa? Nah, silahkan request, kata raja. Dan Nehemia kemudian nge-request ke raja, if it please the king, kalau itu berkenan di hadapan yang mulia, dan if the king thinks well of me, send me to Judah, to the city where my family is buried, so that I can rebuild it. Jadi dia minta izin sama raja, kirim aku kembali ke kampung halamanku supaya aku bisa membangunnya kembali. Wow, luar biasa, dia request kayak gitu ke raja. Dan unexpectedly jawaban dari raja di ayat ke-6, the king with the queen sitting alongside him said, how long will your work take and what would you expect to return? Jadi raja tuh nanya timeline sama dia, deadline, ditanyain sama raja, berapa lama nanti kerjaanmu itu, dan kapan kamu bakal balik, kata raja gitu. Jadi lihat di sini, ketika kita tuh dibukakan pintu sama seseorang yang besar lah, katakan seperti itu ya, entah dalam konteks bisnis atau dalam konteks karir, selalu ada yang namanya timeline. Jadi kamu nggak bisa mengharapkan support itu forever kayak gitu, tanpa ada return back, tanpa ada payback kayak gitu. Harus ada timeline. Nah, di situ kita menjadi orang yang bisa dipercayai, kita menjadi orang yang credible gitu. Contoh aja ya bisnis, kalau seorang investor dia berinvestasi atas bisnis seseorang, tentu ada rentan waktu yang diharapkan nanti uangnya kembali ya kan gitu. Nah, jadi ini adalah konteks yang sama kayak gitu. Raja minta timeline, dan kemudian Nehemia ngasih dia timeline. Sesudah Nehemia ngasih timeline, dalam jangka waktu sekian saya akan balik, saya pasti sudah selesai. Nah, raja kemudian memberikan persetujuannya, izinnya. Nah, ya kan? Nah, jadi you see here, Nehemia tinggal di istana, dia ya oke, dia orang buangan, tapi dia tuh tetap pekerja gitu loh di istana. Ya, tentunya beda dengan yang namanya hidup sebagai rakyat jelata gitu. Kalau orang bilang tuh jadi babu saja, yang namanya babu, ya kalau dia di istana ya beda lah gajinya sama babu, sama pembantu di rumah biasa gitu. Ya, pasti beda. Nah, dalam konteks ini, Inon. Aduh. Oke, guys. Pemalu. Okay, wait a minute. I got something to take care. Please stay with me. Okay, so my brother is coming, and my dog, she's been barking. Alright, so continue. Jadi
raja tuh ngasih approval dan si Nehemia pergi. Jadi bayangkanlah ya, aku nih lupa tadi aku nyambung ngomong apa, tapi anyway yang pastinya kita lihat di sini Nehemia orang yang ada dalam zona nyaman, tetapi demi bangsanya, demi kotanya, demi heritage, demi warisan budaya keluarganya, karena dia katakan saya harus kembali ke kota di mana keluargaku itu dikubur kayak gitu, karena kota itu hancur. Jadi dia melindungi warisan budaya keluarganya, dan untuk itu dia harus meninggalkan zona nyamannya di istana. So, now talk about vision. Apa sih bedanya visi dan ambisi, teman-teman? Guru rohani saya bilang bedanya visi sama ambisi itu tipis banget gitu, tipis banget gitu, sangat-sangat tipis. Dan kita harus selalu mengevaluasi diri kita dan nilai kita dan value kita, sehingga kita bisa sure yang kita lakukan itu adalah sebuah visi, bukan ambisi. Pertama yang paling penting, visi itu nggak ada yang instan ya. Karena yang instan itu mudah hancur. Ambisi itu bisa instan melalui shortcut, melalui bribing ya, menyuap, menyogok, kemudian apalagi ya banyak ya hal-hal yang tidak murni seperti itu. Karena ambisi orientasinya apa yang aku inginkan itu harus tercapai gitu, no matter what, bagaimanapun caranya. Tapi visi beda gitu. Visi kamu harus membangun dengan dasar yang benar. Visi itu tidak instan, visi itu perlu harga yang dibayar gitu. Nah itu untuk visi dan ambisi. Kemudian apalagi saya suka dengan statement dari seorang pendeta Korea ngomong kayak gini, visi itu adalah hal yang Tuhan lihat melalui kita, tetapi ambisi adalah hal yang kita lihat melalui Tuhan. No, tutup pintu no. Oiku is barking. Oke. Jadi banyak orang bisa bilang kayak gini, nothing is impossible with God, nothing is impossible when I trust God. Yes, that's true kayak gitu. But somehow kita memperlakukan Tuhan itu seperti mesin ATM, kapan kita butuh kita datang gitu. Kadang kita memandang Tuhan itu sebagai sumber berkat, which is true, dia adalah sumber berkat itu sendiri, tetapi kita kemudian memanfaatkan Tuhan gitu. Nah itu ambisi ya. Jadi ambisi adalah apa yang kita lihat melalui Tuhan. Kita lihat, wah Tuhan bisa dipakai buat capai ini nih, wah Tuhan bisa dipakai buat capai itu tuh gitu. Orientasinya apa? Kepentingan diri sendiri. Tetapi visi itu beda. Visi adalah sesuatu yang Tuhan lihat melalui dirimu. Visi itu adalah sesuatu yang Maha Kuasa anggap kamu tuh mampu ngerjainnya, dan dia bisa pilih orang lain untuk ngerjain itu, but somehow He chose you. Dia memilih kamu untuk mengerjakannya. Dan itulah kenapa visi itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang kita harus benar-benar setia ngerjainnya, teman-teman. Ini beda dengan sekedar pencapaian karir, ini beda dengan sekedar hal yang diinginkan. Visi itu jauh lebih besar dan lebih mulia daripada itu. Nah, Nehemia ketika dia memutuskan untuk mengejar visinya, ketika dia memutuskan untuk fulfilling panggilan hidupnya, dia ngerasa ini adalah panggilanku, aku merasa aku harus lakukan itu, membangun kembali kota tempat kelahiranku, bangun temboknya, melindungi warisan culture, warisan budaya keluargaku, aku harus kembali. Dia rela meninggalkan kenyamanannya. Dia rela meninggalkan gajinya. Dia rela meninggalkan pakaian-pakaian mahalnya. Dia rela meninggalkan kasurnya yang empuk. Tentunya kasur di istana beda dengan kasur di rumah rakyat jelata. Dia rela meninggalkan itu semua untuk apa? Mengerjakan visi. Dan kalau saya boleh berbagi ya sama teman-teman, tadi saya sudah mention sedikit dan sekilas, dan juga di kelas-kelas online saya kemarin saya juga ada ngomong kayak gitu tentang hal ini, bahwa bagaimana saya pun diuji kayak gitu. Ketika saya mulai dapat visi, saya harus berdiri buat Kalimantan nih, saya punya visi untuk anak-anak muda, saya punya visi untuk membangkitkan generasi muda yang bisa menjadi dampak untuk komunitas mereka. Itu nggak bisa dicapai
ketika saya ada dalam kenyamanan, ketika saya ada menghasilkan uang yang banyak kayak gitu kan, ketika saya bisa terus-menerus beli barang-barang branded, nggak bisa. Ketika saya punya kredit atau cicilan yang banyak sekali, kemudian saya harus habiskan semua untuk itu sehingga tidak ada lagi uang untuk investasi ke visi atau bikin training untuk anak-anak muda atau biayain untuk pelatihan guru pedalaman, nggak bisa gitu. Jadi visi itu selalu cost you something, ya. Not something actually. Vision always cost you so many things. Kalau kamu memutuskan untuk mengerjakan visi, kamu harus siap meninggalkan zona nyamanmu. Kamu harus siap meninggalkan segala luxurious life yang kamu rasa mungkin kamu deserve itu gitu. Saya tidak mengatakan bahwa untuk menjadi seseorang yang mengerjakan visi itu tidak bisa menjadi kaya ya dalam konteks materi, tidak gitu. It's possible kamu menjadi kaya, itu sangat-sangat mungkin. Tetapi saya bicara di sini soal kenyamanan dan ketidakrelaan untuk berkorban kayak gitu. Kamu harus siap untuk tidak nyaman, kamu harus siap untuk tinggalkan hal-hal yang membuat kamu terlarut tanpa hanyut ya, demi ngerjain visi. Dan itu yang dilakukan sama Nehemia. Dia tinggalkan istana, dia pergi ke kota itu dan mulai bekerja di sana. Ya, itu yang kedua. So working on your vision like Nehemia, harus ready tinggalkan kenyamanan, ready tinggalkan gaji yang banyak, ready tinggalkan jam-jam tidur atau jam-jam nonton drakormu untuk bekerja, untuk hustle, untuk striving, untuk mungkin creating content. Atau siapkan materi, kamu harus rela kalau diundang jadi pembicara ya tidak harus selalu di hotel berbintang. Kadang kala kamu harus live in, tinggal sama warga kayak gitu. Toiletnya nggak harus selalu toilet duduk, seringkali kamu harus buang pup di sungai. Itu yang saya alami teman-teman. Yes. Kita harus survive dalam situasi seperti itu. Kenapa? Karena kita punya visi. Saya ingat ya, kalau saya sudah pergi live in ke desa, khususnya terutama waktu itu di India. Oke, desa gitu, saya masih pikir at least ada toilet, ternyata tidak. Kamu mau pipis dan pup pun itu di sungai, dan itu sungai besar terbuka gitu loh. Dan there is a lot of cultural shock kayak gitu yang saya alami. Tapi ya saya tahu saya ngelakuin ini karena visi. Saya tidak bisa expect saya jadi seorang yang selalu harus ada di hotel kayak gitu, nggak bisa. Karena visi saya kan ya masyarakat adat, empowering community gitu. Jadi itu yang kedua kita bisa pelajari dari Nehemia. Kemudian yang ketiga, which is the last one ya, yang kita bisa pelajari dari Nehemia. Oke. Ini hal yang kalau kita mau discuss itu sebenarnya deep banget gitu. Tetapi saya langsung saja ke intinya teman-teman. Jadi ketika Nehemia ini mengerjakan visi, tadi saya sudah mention soal timeline, dia punya goal ya. Dia punya goal untuk menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem itu selama 52 hari. Dia finish itu, bayangkan ya, tembok Yerusalem bukan sekedar tembok rumah gitu. Ini tembok sebuah kota gitu. Dan kalau kita baca di dalam kitab Nehemia ini, proses mereka untuk bisa membangun tembok itu selama 52 hari itu benar-benar challenging, itu benar-benar melelahkan, dan itu benar-benar secara bukan hanya fisik tetapi secara mental, karena saat itu juga mereka harus bekerja dengan satu tangannya ini kerja kuli ya, nyemen, taruh batu bata dan sebagainya, satu tangan harus pegang senjata karena musuh mereka di sekeliling itu siap untuk menyerang gitu. Nah, jadi untuk anak-anak Tuhan ya, saya mau remind you ya, it's not enough for you to be a workers in God's field, menjadi pekerja di ladang Tuhan, tetapi don't forget that you are a warrior, you are a soldier of God ya, you are in spiritual warfare gitu. Kamu ada dalam peperangan juga gitu, jangan lupakan itu. Jadi ketika kamu sedang mengerjakan visimu, ketika kamu sedang pelayanan, ketika kamu sedang mengerjakan mungkin entah itu di marketplace atau humanity, charity, atau mungkin di mimbar ya,
pelayanan pastoral dan sebagainya, kamu harus selalu ingat, it's not only about working, but it's also about warring, bertempur, berperang gitu. Nah, wujud perangnya seperti apa? Itu bukan hanya sekedar kita spiritual war, kemudian berdoa melawan setan, jin dan sebagainya. No, tetapi ketika ada seseorang memfitnah kita, itu adalah war gitu. Seperti yang dialami oleh timnya Nehemia, mereka difitnah, mereka dituduh secara keji, mereka diintimidasi, mereka dibully, mereka orang-orang luar sana sebarkan rumor tentang mereka. Jadi mereka itu diharas gitu loh, diintimidasi sedemikian rupa. Itu war gitu, itu adalah peperangan, dan kita ngerespon situasi seperti itu pun adalah peperangan gitu. Nah, jadi ini dialami oleh Nehemia, tapi somehow dia finish 52 hari, dia selesaikan tembok itu. Tapi cerita Nehemia tidak hanya sampai di situ, teman-teman. At the end kita baca ya sampai pasal-pasal terakhir Nehemia ini, saya sebutkan dia menjadi governor kayak gitu. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia dia menjadi bupati gitu, tapi sebenarnya dia governor ya, gubernur ya kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, dan 2 periode. Ya. Bagaimana sih seorang Nehemia bisa jadi seperti itu gitu? Ini tidak lepas dari yang namanya kualitas karakter, teman-teman ya. Jadi don't expect you to be great, don't you expect a success if you do not put the priority on your character gitu. Jadi karakter ini adalah hal yang sangat-sangat krusial, especially when you are a leader gitu. Jadi katakanlah sekarang ya, kita ini adalah makhluk sosial gitu, kita berjumpa dengan banyak orang dalam kehidupan sehari-hari, dan banyak orang ngerasa karena dia bukan siapa-siapa, jadi dia bisa bertindak seenaknya gitu. Contohnya banyak yang sekarang netizen, mereka menghakimi namanya public figure, mereka menghakimi selebriti, sedikit-sedikit mereka bilang, oh ya kamu kan selebriti, kamu harus siap dengan kritikan dong. Wah kamu selebriti, kamu nggak boleh posting seperti itu dong. Wah kamu kan selebriti, kamu nggak boleh sembarangan kayak gitu ngomong. Apalagi di Korea nih, kan tahu ya bahwa sekarang ini kasus-kasus selebriti di Korea itu, kalau mereka udah baru terkenal, itu masa lalu mereka tuh diobok-obok sedemikian rupa gitu sama media, dikejar sedemikian rupa sama media, sehingga kayak misalnya dia di masa lalu dia ngerokok, di masa lalu dia mengunjungi bar, atau di masa lalu dia pernah melakukan kekerasan di sekolah, pernah ngebully dan sebagainya, itu menghancurkan karir mereka. Katakanlah itu terjadi 10-15 tahun yang lalu, it doesn't matter, buat netizen Korea tidak ada maaf. Kalau kamu sudah melakukan hal itu di masa lalu, kamu tidak punya hak untuk menjadi seorang public figure kayak gitu. Nah, pertanyaannya, apakah para seleb-seleb ini, ya artis-artis ini, mereka tahu bahwa suatu saat mereka akan jadi artis? Mereka nggak tahu gitu loh. Mungkin waktu itu mereka pikir, oh I'm nobody, saya bukan siapa-siapa. So mereka kalau mau ngerokok ya semua orang juga ngerokok, mau mengunjungin bar semua orang juga mengunjungin bar, atau posting foto yang vulgar ya itu biasa mereka anggap. Tetapi respon publik itu berbeda ketika mereka menjadi seorang public figure. Nah, disinilah concern kita teman-teman, bahwa entah kamu itu terkenal atau enggak, entah kamu punya follower 50 orang atau kamu punya follower 50.000 orang, itu tidak membuat perbedaan kayak gitu. Kamu harus keep your integrity. Kamu harus jaga itu, kamu punya integritas. Kamu bukan artis tidak berarti kamu bebas untuk posting gambar-gambar vulgar. Karena you never know kayak gitu, one day itu bisa jadi bumerang dalam kehidupanmu. Dan jejak digital itu kejam teman-teman, dan kita harus aware juga bahwa ada hal-hal yang kita nggak bisa reverse. Jadi reputasi itu penting gitu. Saya juga bicara reputasi dalam beberapa postingan saya sebelumnya, tapi suatu saat nanti saya akan coba untuk kupas lebih lanjut tentang itu. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah kualitas diri kita itu kita harus perhatikan, bahkan ketika kita ini masih belum jadi siapa-siapa kayak gitu ya.
Jadi perhatikanlah baik-baik cara kita berbicara, cara kita memperlakukan seseorang gitu. Nah, saya tidak berbicara bahwa kita tidak boleh punya masa lalu, teman-teman. Yes, of course, everyone has a history. Saya juga dalam hidup saya punya history gitu. Jadi wasit dalam pertarungan antar perempuan geng waktu SMP ya. Saya yang jadi wasit mereka sampai mereka kemudian tonjok-tonjokan gitu kompornya kan. Ya. Dan waktu itu saya ketua OSIS gitu. Ya, akhirnya dipukul di pantat lah kayak gitu kan di kantor guru. Tapi saya bicara di sini adalah bukan berarti kamu tidak boleh punya masa lalu gitu, tetapi ketika kamu sadar akan hal ini, ya contohnya sekarang saya ngomong seperti ini, berarti ini adalah momen kesadaran harusnya buat saudara, maka kita mulai berubah kayak gitu. Kita mulai bangun reputasi, jangan sibuk edit image, karena image itu bisa diedit sedemikian rupa, bisa di crop dan sebagainya, tapi reputasi itu hanya bisa dibangun melalui pengalaman hidup dan perjuangan. Ini yang dilakukan oleh Nehemia. Dia tidak bangun image dia itu bahkan mungkin buruk kayak gitu, karena dijelek-jelekin sama Sanballat dan Tobia di kitab ini gitu. Dua orang yang selalu jealous sama dia dan ngefitnah dia sampai ngirim-ngirim surat ke raja kayak gitu kan ya. Tetapi Nehemia tidak peduli tentang image-nya, dia peduli tentang membangun reputasi, dia peduli dengan integritasnya. Makanya di ayat-ayat selanjutnya di pasal itu dikatakan Nehemia ngomong, selama saya memimpin kalian, pernahkah kambing siapa aku pernah ambil? Dia bilang, siapa yang pernah aku sogok atau pernah menerima ketidakadilan? Nggak pernah gitu. Kepada siapakah aku pernah menerima suap? Nggak ada gitu. Jadi itu adalah hal terakhir yang kita bisa pelajari dari Nehemia. Sebenarnya banyak kita bisa pelajari teman-teman, tapi seperti saya katakan, I can talk forever kayak gitu if we talk about the word of God. Tetapi khususnya untuk sekali ini ada 3 hal kita bisa belajar dari Nehemia. Yang pertama, saya ulangi kembali ya, ketika kamu menerima visi dari Tuhan, visi dalam rohmu, kemudian di jiwamu, di hatimu, di pikiranmu, maka doakan itu. Ya, jangan anggap itu angin lalu, doakan sedemikian rupa. Erami visimu dengan doa-doa yang tajam. Kemudian yang kedua, ketika kamu mau mengerjakan visimu, maka kamu harus siap untuk meninggalkan zona nyamanmu. Kamu harus siap dengan resiko. Kamu harus rela capek. Kamu harus rela berkorban. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, be a man of integrity. Jangan perhatikan image, tapi bangunlah reputasi. Perhatikan karaktermu. Bahkan ketika kamu mungkin masih servant, mungkin kamu seorang office boy, mungkin kamu seorang yang masih pedagang reseller gitu. Tapi you never know, one day your vision comes true. Kamu menjadi seorang businessman, kamu menjadi seorang pengusaha dengan ratusan pegawai, atau kamu menjadi seorang menteri atau mungkin presiden, you never know. Tapi dari sekarang, ayo keep your integrity, yeah. So that's all that I can share for you guys for today. So thank you so much for staying with me. Sudah hampir 1 jam kita bersama-sama membahas soal Nehemia. Saya berdoa agar apa yang saya bagikan hari ini itu bisa bertumbuh, berakar ya, berbuah dalam kehidupan teman-teman semua. Dan saya berdoa dimanapun kamu berada saat ini, entah kamu sedang di rumah, atau kamu sedang dalam perjalanan, atau kamu pun sedang mungkin dalam situasi yang not so good, atau kamu sedang struggle, saya berdoa agar teman-teman semua tetap kuat di dalam Tuhan. Saya melepaskan berkat untuk teman-teman semua. Saya memberkati teman-teman semua. Saya berdoa buat kalian, mengirimkan kasih dan sukacita dari sini kepada kamu semua. Dan saya percaya bahwa ada satu visi besar Tuhan tetapkan dalam kehidupanmu. Jangan lupakan itu, jangan anggap remeh apa yang sudah ditaruhkan oleh Tuhan dalam hatimu. Pegang itu, jangan lepaskan, dan doakan kemudian kerjakan. So thank you so much and happy Sunday for all of us. God bless you.